Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Senin tanggal 23 Februari 2026. Masih dalam edisi Ramadan ya, Bapak Ibu. Kalau edisi Ramadan itu saya buat After Market Close setelah sholat taraweh. Tapi saya tadi sebelum taraweh habis buka puasa, habis sholat maghrib, saya merevisi trading plan saya. Sudah saya lihat ini automatic trading plan yang fire atau yang buy on weakness-nya dapat, saya revisi. Jadi aftermarket close-nya nggak terlalu buru-buru. Walaupun biasanya kalau edisi Ramadan itu semuanya serba singkat ya, karena harus tidur cepat biasanya untuk sholat tahajudnya dan sahur, lalu subuhnya meluangkan waktu untuk mengecek biasanya. Oke Bapak Ibu, jadi sepertinya sentimen di globalnya agak lega karena eh, Amerika belum ada kabar untuk menyerang Iran. Itu yang ditunggu-tunggu kemarin. Dan kabarnya mereka eh, akan melanjutkan perundingan tentang nuklir. Itu satu. Kalau kemarin Amerika jadi serang Iran, sementara Iran berlatih dengan Cina dan Rusia di Selat Hormuz, agak bahaya. Itu satu. Kedua, tarif Trump yang global itu dibatalkan di MA-nya Amerika. Lalu ya itu berapa kesepakatan tarif 30% apa segala dengan Cina akhirnya dibatalkan, dan seketika itu juga katanya tarif globalnya menjadi 15. Oke, nanti kita akan lihat ya. Ini banyak alertnya Bapak Ibu karena memang bukan kebetulan saja, karena saya sudah beli di bottom kemarin ketika MSCI. Jadi santuy aja sekarang semuanya serba naik kan. Jadi saya tidak mengejar karena sudah beli di bawah, kayak Toba sudah beli, ya Unilever sudah beli di bawah, Ratu sudah beli pas ARB-nya. Jadi kalau mau sekarang ya memang sudah di jalan, di tengah jalan. Jadi ini nanti biasanya influencer-influencer pada bermunculan kalau marketnya sudah bullish. Oke, kita akan lihat nanti Bapak Ibu secara volume price analysis. Ini dia trading snapshotnya. ISG naik, cerah dia, hijau, konsisten. 1 jam pertama sudah di atas dan di atas terus, ternyata tidak ada tekanan. Alhamdulillah ya. Saya sudah beli di bawah. Ini tadi saya cek portofolio saya, kapitalnya itu portofolionya ya, termasuk saham semua, uh, itu tertinggi dalam sejarah saya 20 tahun di pasar saham Indonesia. Termasuk kemarin sudah profit taking pas lagi all time high, lalu saya buy on weakness lagi ketika panik-paniknya. Bukan saya kabur, mungkin influencer lain kabur ya, tapi karena saya trader ya saya tidak kabur, saya malah serok bawah ya, HRB masuk semua. Nah sekarang begitu dia rebound ini sudah all time high, alhamdulillah. Jadi kadang-kadang kalau sedang nanti profit taking, pengen juga saya IHSG crash lagi supaya nampung lagi di bawah. Tapi nanti kita cerita ya, di mana enaknya jualannya. Oke, kalau kita lihat asingnya net buy, Bapak Ibu, IHSG tutup 1,5%. Didukung oleh basic material, financial dan energi. Alhamdulillah financial ya. BBRI saya sudah positif, sudah tebal juga, lumayan. Ini BBRI menjadi net buy terbesar, Bank Mandiri juga, Antam, Tins ya, Tins dulu saya belinya di harga 1000 sebelum suaminya Harvey Moisidu ditangkap. Lalu ini BRPT ini menarik juga. Kalau lihat struktur pattern wake off-nya menarik nih BRPT. TPIA, lalu ini net sell-nya Bumi lagi-lagi asingnya keluar. Chengdong nggak tahu nih apa kabarnya, IMPC besar. Cuan itu di bawah 100 miliar itu tidak terlalu signifikan bagi saya. Oke, alertnya TPIA, INKP, Bull, Toba, Unilever, Ratu, Tins, dan BRPT ya. BRPT ini saya sudah sell on strength. Nanti kalau lihat struktur wake off-nya mungkin menarik ini Bapak Ibu ya. Oke. Alert ini Bapak Ibu terkirim melalui Telegram bot DL Kuan. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya. Linknya ada di deskripsi video. Besok kalau ada rekomendasi dari machine learning atau algoritmanya, namanya adalah deep ya. Deep key learning. Deep key learning ya. Jadi makanya namanya deep learning. Dia akan menggunakan big data, dia akan membaca data, dan ini ya, alert pertama itu selalu tidak ada yang lebih rendah dari jam 10.
Jadi dia menggunakan 1 jam sebelum market buka sebagai referensi. Ada TPI, NKP, Bull, Toba, Unilever, Ratu, Tins, BRPT. Sebagian saya sudah punya. Nanti kalaupun bagus, misalnya mau buyback BRPT, ya dengan ada alert ini fresh mungkin dia, nantilah ya dilihat dulu, dianalisa dulu. Nah, Telegram channelnya silakan Bapak Ibu join ya, linknya ada di deskripsi video. Ini siapapun bisa join dengan Telegram channelnya. Biasanya saya posting update informasi apapun di situ, tutorial. Websitenya lagi under construction ya. Sosial media silakan di follow, insya Allah nanti akan saya fallback. Disclaimernya, video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya share pengalaman saya 20 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun, Bapak Ibu bisa lakukan analisa sendiri nanti ya. Tapi namun begitu jangan percaya dengan analisa saya 100%. Mungkin pengalaman kita berbeda, style kita tidak sama, psikologi trading kita berbeda. Yang paling ketara adalah posisi cash kita mungkin berbeda. Jadi Bapak Ibu, apapun yang sampaikan nanti jadikan saja sebagai second opinion. Ini saya selalu sampaikan second opinion. Nanti juga ada wake off dari bot ya, analisa dari mesin LLM, AI, Bapak Ibu jadikan juga sebagai second opinion atau third opinion. Oke, prinsipnya di pasar saham jangan pernah percaya dengan siapapun. Jadi disclaimer on ya Bapak Ibu, trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masing, wajib punya trading plan dan money management. Oke, ini dia Bapak Ibu update kita. Bagi Bapak Ibu yang belum coba, silakan dicoba. Sekarang di Alquan sudah join ya, saya sudah gabungkan. Ada 2 server terpisah, tapi bisa saling request, terkoneksi dengan LLM. Ini large language model ya, jadi dia bisa melakukan analisa, bisa membaca, bisa thinking ya. Dengan teknologi yang ada sekarang, mencoba melakukan analisa otomatis dengan pendekatan volume price dan wake off method ya. Metode kan banyak ya. Ini saya kebetulan 20 tahun sudah di pasar saham Indonesia, mulai pakai wake off itu 2008 sampai 2010 udah belajar itu. Ya, jadi lumayan lah ya, udah ada 16 tahun juga saya pakai wake off. Jadi ya, jadi second opinion lah, Bapak Ibu bisa juga Bapak Ibu gunakan ini ya. Oke, silakan saja nanti. Tutorialnya sudah ada juga tentang LLM ini. Bapak Ibu nonton, nanti saya masukkan ke deskripsi video. Mari kita pindah ke Telegram botnya. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, silakan ketik help untuk melihat perintah apa saja yang tersedia. Oke, ini perintah yang ada ya Bapak Ibu. Di sini kita juga sudah ada perintah wake off ya. Wake off untuk daily, wake off untuk weekly. Ya, mungkin karena ini edisi Ramadan tidak semua saya lakukan untuk di video ini, tapi untuk melakukan analisa aftermarket close semuanya saya lakukan biasanya, apalagi kalau sahamnya menarik sekali atau confluent. Nah, untuk tutorial jangan lupa Bapak Ibu nonton tutorialnya. Biasanya kalau bertanya kepada saya, biasanya saya langsung suruh udah nonton belum ya. Misalnya ini deep learning ya Bapak Ibu, ini bagaimana alertnya keluar. Di sini juga kalau Bapak Ibu tadi mau lihat ini AI-nya apa, wake off-nya, VPA analysis-nya, automatic LLM-nya di mana Pak? Di sini tutorialnya ya. Tapi kalau untuk pakai perintah wake off itu LLM pakai ChatGPT dan Gemini ini, ChatGPT ini Bapak dan Ibu lakukannya setelah market tutup karena volumenya sudah valid gitu. Kalau pagi-pagi jam 10 itu biasanya volume intraday-nya baru jalan, belum end of day. Jadi dia analisa volume price-nya tidak akan valid. Maksudnya dia akan menganalisa apa yang ada, bisa-bisa saja. Ya, jadi kalau untuk wake off itu perintah wake off Bapak Ibu lakukan di market tutup. Oke. Sekarang kita mulai melakukan analisa after market close. Bapak Ibu, langkah pertama kita ketik alertnya untuk mengetahui. Jadi Bapak Ibu silakan ikutin saja step by stepnya, urutannya. Walaupun untuk edisi Ramadan ini tidak lengkap ya. Ini salah ketik nih, alert. Ini alert ya. Alert kita tanggal 23 dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak ini ya. Lalu jadi di aftermarket close itu langkah pertama kita adalah kita screening dulu, kita cek alertnya, kita cek dengan rekom. Rekom ini adalah screening end of day menggunakan end of day data ya, kuantitatif.
Di sini kalau kita lihat tanggal 23 SMGR dan TAPG. Justru tidak ada tadi. Yang alert-alert itu semua nggak ada di sini. Aneh ya. SMGR saya sudah punya, TAPG tanggal 23 padahal ya. Cuan buy. Nah, ini BRPT dengan cuan yang ada hubungannya. Oke, saya cuan ini ambil. Dapat berapa lot cuman? Dia ekstrim kalau nggak salah ini ya. Lupa. Nah, ini Arto. Bapak Ibu, Arto dia potensial reversal dari pattern candle pattern. Ini dari buku Steve Nissen ya. Ini buku Steve Nissen ini adalah buku dulu saya pertama kali belajar paham untuk Japanese candlestick. Ya, jadi kalau ada potensial reversal itu bagus ya. Excel, KLBF. Nah, KLBF saya juga ambil tadi karena kemarin dia extreme fear. Alhamdulillah ya. Jadi saham-saham yang saya kenal masuk extreme fear itu saya buy on weakness itu. Pegas potensial reversal belum sempat punya nih. Toba sudah ada. Ya, ini bagus-bagus ya. Excel, Yourself. Nah, ini Golden Cross, ESA bergerak bagus. ESA sudah lama saya pegang. TAPG, MAPA, MAPI Upper Doncian. Ah, ini bagus nggak ya MAPI ya? VPA MAPI. Oh, dia sama. Ini ada spring. Mainnya di weekly mungkin. Lalu, ya itu. Berikutnya kita cari SCR Vibum. Ini kalau Bapak Ibu mazhabnya volume price analysis ya. Saya nggak tahu juga. Mungkin orang lain juga bilang, wah ini mereka bagus nih volume, ledakan volume. Tapi kalau volume price analysis, memang basisnya adalah volume. Jadi kalau Bapak Ibu ada orang yang mungkin trading berdasarkan posisi planet Jupiter, planet Neptunus, lalu dia bilang volumenya bagus, agak nggak nyambung gitu ya. Nah ini kalau kita lihat volume price, ya kalau ada volume meledak, oh luar biasa itu. Makanya kalau mazhabnya volume price analisis, Wyckoff, kalau ada volume meledak itu ada sesuatu. Teorinya juga di dalam bukunya dijelaskan gitu. Kita lihat screening, SCR Vibum. Oh ada DKFT, KMTR. KMTR ini bukan Karamayuda ya? Bukan. Apa nih? Karet ini kok nggak salah ya. Om Teddy Rahmat nih kok nggak salah. MAPI. Oh iya, MAPI keren ya. PPR, TBLA. Tapi tadi MAPI sudah kita lihat. Dia meledak volumenya cuman. Ya ada masuk juga supply-nya. Terjadi akumulasi. TBLA. Nanti kalau ada waktu kita bikin analisanya. Tapi kalau ada ya. Saya ragu juga kalau saya janjikan. Soalnya biasanya kalau versi Ramadan pengen cepat-cepat ini selesai. SCR Extreme. Nah, saya dapat KLBF di ini nih, di Extreme ya. Kita lihat lagi, yang apa yang masih Extreme, ya sudah tidak banyak nih Bapak Ibu. Pertanda, market kita sudah masuk fase bullish kalau Extreme Fear-nya berkurang. Ada sih, tapi kan saham-saham yang nggak kenal nih, ada KPIG paling. Ya, yang mau KPIG, ya silahkan aja dicek nih KPIG ya. MCOL saya nggak tahu nih, Rise, Dinet, beli. Ini bukanlah beli-beli ya, saya nggak tahu, nggak berminat. Tapi kalau ada Bank Mandiri, BBCA, Adaro, wah itu saya borong gitu. Bukan saya borong, saya akan buat trading plan. Ini nanti biasanya kalau udah grid ekstrim gini, sahamnya sudah bullish, itu Bapak Ibu kalau entry-nya pas, tutup mata aja. Biasanya profit. Malah kalau kita gatel tangannya jual malah nggak optimal. Dan biasanya itu banyak influencer-influencer bermunculan ya. Itu rekomendasi-rekomendasi. Ya marketnya lagi bullish, nggak perlu pakai rekomendasi juga bisa. Nah ini ciri-cirinya sudah banyak yang extreme grid. Kita cek dengan SCR Panic. Nah ini kita mencari saham-saham yang habis panik terlebih dahulu. Kita cek tuh, ini harus cek satu-satu ya Bapak Ibu. Hampir PT mungkin, nanti kita cek aja habis panik terlebih dahulu. Tadi ada MAPI atau apa ya? KPIG panik masih. Nah, ini harus dicek satu-satu Bapak Ibu ya, mana saham yang Bapak Ibu punya kebetulan berada di sini. Atau keluar alert kalau apa harus dicek. Oke, sekarang kita cek juga yang SCR Hope. Ceknya misalnya apa? Ratu ya. Ada alert dia ya. Nggak apa-apa. Dicek ya Star Ratu. Cara ngeceknya ya. Apakah dia habis panik terlebih dahulu? Iya, mantap nih Ratu nih habis panik terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Nanti kita bahas. Lalu setelah itu kita cek SCR Hope. Nah ini saham-saham yang sudah Hope.
Yang kita jaga adalah yang bergerak terus ke zona grid. Lalu kita lihat SCR top FF. Jadi kerjaannya aftermarket close itu screening aja ya, mencari yang bagus-bagus. Ya, ini BBRI Bank Mandiri, netbuy-nya signifikan. Kita lihat SCR top kaki. Kita combine dengan hajar kanan, hajar kiri. Jadi kalau asingnya netbuy, kita lihat hajar kanan, wah itu berarti greedy ya. BBCA hajar kanan, INKP hajar kanan. INKP di mana barangnya? Oh nggak ada ya, asing nggak pegang nih. INKP itu asingnya jualan malah. Padahal hajar kanan dia. BBC hajar kanan, IMPC hajar net sell. Berarti yang hajar kanan adalah lokal ini, ya Bapak Ibu. Netnya secara net mungkin ada asing yang juga yang hajar kanan. Oke, gitulah cek Ratu, Atin yang hajar kiri Bumi. Nah, ini Chengdong mungkin yang buang barang Bumi 114. Di sini juga 244, berarti lokal juga nambah ke hajar kirinya. Oh, BBRI ini ada yang profit taking berarti ya. Asingnya net buy, lokalnya mungkin profit taking itu 66,4 miliar. Lalu kita cek. Jadi artinya harus dikombinasikan antara foreign flow dan hajar kanan hajar kiri. Hajar kanan hajar kiri menceritakan greediness ya, greediness atau fairness kalau hajar kiri. Sekarang kita cek dengan SCR pullback. Nah, ini ada nggak ya saham pullback? Ini saya suka saham pullback ini. Pertama, kalau Bapak Ibu trend follower, dia sudah ada saham pullback, artinya trennya sudah ada. Dia pullback itu kesempatan untuk diskon artinya. Jadi, tapi lihat dulu sahamnya. Kalau nggak dikenal-kenal, SCR, oh lagi ramai. Ini nggak kenal-kenal nih saya. Unik nih sama apa? Tidak terbiasa mungkin ya 11.000. Nggak terbiasa saya. MSJA ini apa? Harus dicek dulu. Oke, sekarang kita mulai pembahasan composite dengan Speedo Composite. Speedometer Composite, dia berada di zona grid. Artinya untuk daily demand-nya sudah lebih besar pada supply. Kemarin masih netral kalau nggak salah ya. Sekarang grid demand-nya sudah lebih besar. Makanya saya berani mengatakan ya kalau demand lebih besar ya sudah bullish. Kita tunggu aja lah nanti banyak rekomendasi free pick, free stock pick gun gitu. Karena marketnya sedang bullish. Kalau kemarin lagi MSCI itu tiarap semua itu. Ya. Sekarang kita cek weekly-nya nggak usah lah ya. Start C0 langsung. Relatif terhadap komposit yang naik 1,5. Maka kita, tanggalnya sudah benar. Maka kita punya finance yang melemah. Energi yang menguat. Indas yang menguat. Cyclical yang menguat. Infra juga menguat. Non-cyclical melemah. Basic. Ini mulai perlambatan. Tas menguat ya. Jadi kita melihat ada bergerak nih, sepertinya tekno agak melemah nih ya. Oke, kita lihat dengan VPA weekly composite. Kalau kita membaca chart weekly, volumenya kalau masih hari Senin itu belum valid Bapak Ibu. Kita cuma bisa membaca ininya saja, apa namanya? Candle-nya. Wah, ini internet di rumah saya lama nih. Kita lihat ya, volumenya dia kuning, low volume, bukan apa-apa karena masih hari Senin. Jadi candlenya bagus ya. Cuman akan dibaca anomali karena memang masih hari Senin. Itu karena kita menganalisa chart weekly di hari Senin. Kita langsung aja daily-nya VPA composite. Nah, jadi seperti plan saya ya, saya kan belinya banyak di sini. Waktu kemarin panik-paniknya itu saya serok ya bawah. Bahkan saya bukan tutup laptop kayak itulah Andri Hakim ya, dia katanya dalam tuh minusnya dan dia tutup laptop kabur jalan-jalan. Malah saya harus dihadapi nih potensi profit saya jadi besar gara-gara MSCI itu saya berani ambil di sini ya dengan ilmu money management diatur. Lalu kita sudah berjalan Bapak Ibu, low, high, high low, high low. Ini jalan nih sehat nih ya. Nah, ini biarkan aja begini. Mudah-mudahan begini. Makanya saya tidak gatal tangannya menjual. Nah, di atas inilah saya nanti jual. Di sini saja sudah posisi yang sebelumnya saya all time high kapital saya terbesar di sini. Lalu dia diskon ke bawah. Ya. Nah, sekarang sebelum sampai atas saja ini sudah lumayan profitnya. Jadi saya harus sabar saja. Santuy aja di sini, jangan terlalu heboh. Kita kontrol aja stop loss. Mudah-mudahan jadi makin tebal profit saya. Di sini nanti kita pantau ya. Kalau saya sih
kemarin di gathering alumni percaya kita sampai di atas 10.000 ya, karena sudah turun dari historical ya. Saya sudah tunjukkan ke peserta, ke kawan-kawan yang ikut workshop juga bagaimana view-nya, ke alumni trading as business juga sudah saya tunjukkan. Dia harus turun dulu ya. Oke, sinyal daily-nya volumenya di bawah rata-rata, seperti yang rata-ratanya rendah saja. Day move indicate strength. Jadi candle ini ya ada penguatan, dia break high untuk dari sejak kejadian low ini, dia coba break patternnya bagus. Cuma nanti kan akan jatuh dalam sedikit lah. Dinamika seperti itu ya, seperti ini ya. Naik naik naik, ada jatuh dalam tapi tetap naik. Ini juga nanti naik 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 rapi dia, jatuh dalam. Jangan panik ya, kita cari supply and demand-nya. Pakai VBP composite untuk mengecek zona supply and demand-nya. Jadi saya sudah punya plan. Apa yang saya beli nanti sebagian akan saya jual di ini. Nah, ini rame botnya ya. Di sini target saya jual itu sebagian 50% yang saya beli di bawah, saya akan jual di sini nih. Ini ada supply zone-nya, nanti saya akan sell on strength ke atas sampai gap-nya tutup. Tapi ini saya pantau nih Bapak Ibu, ini kan gerak rapi. Siapa tahu kena, dia turun dalam. Kalau dia turun dalam, itu adalah tambahan untuk naik ke atas ya gitu. Jadi kalau dia mau naik tinggi, dia harus turun dalam dulu. Seperti ini, dia kalau mau di atas 10.000 harus jatuh dalam dulu ya, supaya dapat powernya. Oke, kita cek dengan foreign flow, PIF composite. Oke, ini berikut ini ada chart foreign flow untuk composite. Bapak Ibu bisa lihat hari ini asingnya kembali masuk 1,9 triliun. Cukup besar ya. Tapi dalam 20 hari kita kebayang ya, turunannya sangat dalam sekali, ada 21 triliun. Kalau sudah punya cash, kalau ini asing yang masuk, kita tinggal nonton aja Bapak Ibu ya. Kalau kan saya ajak tuh beli kita di sini 7.400 ini. Jangan khawatir ya, memang marketnya harus jatuh. Nanti kalau udah beli di sini, ini kita santai saja ya, jangan euforia ya. Kalau asingnya masuk, kalau yang ketinggalan-tinggalan itu masuk, kita tinggal follow saja ya, marketnya bergerak. Kalau udah bullish itu udah santai aja lah. Oke, asingnya sini tampaknya mungkin dia akan golden cross, mudah-mudahan ke depannya. Kita bahas sahamnya, tapi ini singkat semua ya Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu. TPIA. TPIA kita bahas dulu secara wake off ya, secara saya dulu manual, nanti baru kita lihat second opinionnya dari LLM AI-nya apa ya. Oke, Bapak Ibu bisa ikutin, tetap Bapak Ibu kita harus analisa manual karena ilmunya di situ. Bapak Ibu harus terbiasa membaca market istilahnya ya. Kita cek dulu alert TPIA. Excel juga kemarin bagus ya. Kemarin dibahas, sekarang bagus hari ini. TPIA dia fresh nih Bapak Ibu. Inilah yang namanya fresh. Bulan 12 tanggal 2, sekarang bulan 2 tanggal 23. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah susun trading plan untuk hari ini, kalau besok atau lusa ada lagi alert TPIA, itu langsung hajar kanan. Pak, saya mau intraday, ada alert langsung beli. Bukan masalah baru langsung belinya, harus sudah punya plan. Harus ada stop loss, harus ada money management. Jadi kalau sudah ada alert pertama, Bapak Ibu bikin trading plan-nya. Oke, sudah ada jaga atas, jaga bawah, stop loss-nya sudah berlapis. Begitu ada alert kedua, itu hajar kanan langsung, hajar langsung. Begitu, jadi bukan masalah, Pak, dari alert robot ini sudah ketinggalan, Pak, saya nggak bisa hajar kanan. Bisa, tapi buatnya dulu trading plan-nya, supaya tahu risk-nya. Itulah ya, banyak orang yang trading modal nekat, dia tanpa punya plan, padahal saya sudah sampaikan wajib punya trading plan. Oke, sekarang kita lanjut dengan Speedo TPIA. Kita lihat speedometernya. Wah, ini rame ya. Lagi rame ya Bapak Ibu. Tuh. Oke, speedometernya berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan start TPIA. Karena saya sarankan juga untuk wake off-nya lakukan di malam hari. Ini lagi rame nih. Oke, TPIA kalau kita lihat daily, dia ada koreksi kemarin, hari ini mulai berbalik lagi ya. Jadi memang 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari dia koreksi ke dalam. Kalau kita lihat relatif terhadap komposit. Hari ini kompositnya menguat, dia juga menguat, berarti outperform ini. Kita cek dengan VPA Weekly TPIA.
Tadi di grup pengguna robot saya lihat berdiskusi tentang TPIA. Oke, ini adalah struktur TPIA. Saya nggak terlalu suka ini sebenarnya ya Bapak Ibu, karena ini adalah akumulasi. Jadi kalau Bapak Ibu mau TPIA itu belinya harusnya di sini. Ini the best time for buying ya. Ini marking up. Ini buying climax, authorization secondary test. Ini fase B-nya di sini. Ini adalah fase D-nya, utatnya ya. Ini adalah ice-nya ya. Dia break di sini atau break di sini. Turun ke bawah, naik lagi ke atas, turun lagi. Apa ya? Volume weekly-nya belum bisa dilihat. Tapi di bawah ini dia ada bottom-nya. Di atas ada bottom-nya juga. Gimana ya? Tapi kalau lihat struktur ya, kalau ini adalah fase D, ya bisa aja ke atas ada utatnya di sini ternyata. Soalnya kenapa begitu? Kenapa saya bilang bisa saja ke atas ternyata di sini nanti utatnya atau dia malah sebab volumenya. Jadi sepanjang Juli yang jadi buying climax ini ke sana tuh volumenya malah lebih rendah saat dari sini. Ya, jadi memang kalau analisa struktur itu, volume price itu, begitu apapun yang dianalisa di pergerakan harga, kalau volumenya tidak valid, ini berat. Oke, jadi kalau apa kesimpulannya? Kalau kita punya mungkin targetnya dia ngejarnya di berapa nih? 10.500 ya. 10.500 ya. Ya, dia harus break dulu 8.500-nya. Ya, ini masalah volume. Kalau yang terakhir ini ya memang kita harus menunggu. Tapi sebelum-sebelumnya juga volumenya tidak signifikan dengan kenaikan yang sangat besar. Kita lihat daily, VPA, TPIA. Weh, kalau lihat ini bolehlah main di daily ya, Bapak Ibu. Main di daily ini adalah marking down. Ini adalah akumulasinya. Ya, ini ada gerakan-gerakan spring ya. Kenapa? Lihat volumenya di daily. Ya, begitu dia turun, masuk ke atas, bem yang warna hijau. Dan di sini, ya saat dia turun, ini di akumulasi. Ya, ini namanya convergen. Lalu sekarang high, low, ini naik break ya. Dia break ke atas. Dia ini low, high, low. 7.400, mudah-mudahan dia break. Nanti kalau dia break, biarkan ke atas cari demand zone-nya, supply zone-nya. Sinyalnya bagus Bapak Ibu ya. Sini ada banyak bertumpuk-tumpuk. Volumenya, trennya, follow ini bagus juga. Oke, kita cek dengan VBP, TPIA. Saya belum punya ini. Oh, dia sempat mau jebol. Lihat Bapak Ibu, ini namanya supply zone, POC. Begitu dia coba, supply masuk ya, tertahan sedikit. Dia harus jebol dulu. Kalau dia close di atasnya tadi, break. Mantap ini ya, karena ini marking down. Jelas ini akumulasi. Kenapa di sini Pak? Ini kan ke bawah-bawah. Ini yang zona demand-nya di sini, supply and demand-nya. Jadi naik ke atas ya. Ya, jadi kalau yang sudah punya, tahan saja ya. Kalau dia jebol ke atas, karena ini adalah markdown. Dari Wyckoff struktur ya. Kita lanjut dengan foreign flow, PIF, TPIA. Habis ini saya cepat aja lah. Berikut ini ada chart foreign flow untuk TPIA, Chandra ASI. Bapak Ibu bisa lihat asingnya masuk bab 3,89 miliar. Dan sebelumnya asingnya sangat masif masuk di sini. Jadi kalaupun dia pullback besok S1 8687 sama swing low-nya ini tunggu sajalah. Ya, tapi kalau lihat ini sebenarnya adalah pullback ya. Naik ke atas. Oke, sekarang kita tanya sama LLM. Wyckoff. TPIA. Daily sajalah. Kita tanya Wyckoff. Ini, tulisan Wyckoff ini jangan salah ya Bapak Ibu. Oke. Dibilang sabar, sedang memikir analisa saham TPIA. Pakai time frame daily dengan pendekatan. Oke. Dia bilang begini, mari kita lihat. Ya, tanggalnya benar, open high low close-nya 7150, volumenya banyak ya. Trennya, majornya no trend, minornya no trend, immediate no trend. Jadi sebenarnya ini masih fase kumulatif, tidak ada trend. Support dan resistennya swing low 5.300, support downtrendnya 6.350, benar nggak? 6.350, oh di situ diambil dia ya. Berdasarkan data yang ada, sulit untuk menentukan Wyckoff secara pasti. Perlu analisa lebih lanjut. Ya, dia bingung ini. Kenapa ada ini? Ada ini nih.
tren ke bawah ini bingung. Oke, nggak bisa pakai juga ternyata. Tidak ada informasi cukup menentukan BDT. Kenapa? Oh ya, tipis saja ya. Harusnya dia mengatakan ada akumulasi nih warna hijau. Kurang pintar juga dia. Oke, kita baca kesimpulan. Analisa technical saham TPA pada 23 Januari menunjukkan bahwa harga berada dalam kondisi fluktuatif tanpa tren yang jelas. Ya, volume perdagangan di atas rata-rata bagus dong. Adanya minat beli yang tinggi bagus. Namun belum cukup untuk mengkonfirmasi tren naik. Ya, harus break dulu. Sentimen pasar terhadap TPA cukup positif didukung oleh aksi korporasi seperti akuisisi SPU ESO. Tahu juga dia ya, dan menerbitkan obligasi. Hold ya, kalau yang punya hold recommended buy ya, bisalah Bapak pakai dia karena dia tahu nih ada ESO. Wait, dia suruh tunggu. Kalau dia turun ke 6350, beli stop lossnya 6332 tiknya ya. Ya, udah benar nih. Oke, kita cek saham yang lain. Oh, ini panjang nih kalau begini caranya, harus singkat-singkat nih, Bull. Alert Bull. Bull sudah ada alertnya tanggal 18, sekarang 23, harusnya tadi Bapak Ibu bisa hajar kanan langsung nih. Karena dia alert kedua. Kita cek dengan Speedo Bull. Dia berada di zona green, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star Bull. Nah, Bull juga habis panik terbit lahop Bapak Ibu. Dia masuk kategori sama yang habis panik terbit lahop. Kita cek dengan Star Bull. Sudah ya. VPA Weekly Bull. Bull pullback. Ini ya, rebound, technical rebound, tapi ada ini weekly-nya, ada perlawanannya Bapak Ibu. Volumenya masih kecil, ya kita tunggulah. Yang pasti dia kalau kita lihat BDT ini memang ada penurunan sedikit, jadi ada peningkatan. Jadi mungkin dia masih plateau saja, belum turun mudah-mudahan. Kalau yang punya ya aman, kalau beli pas lagi panik-paniknya amankan profit di 685 ini bisa ya, karena ini marking up, distribusi, ini adalah uptrust ini, kalau nggak salah sinyal atau stepping out. Ini adalah buying climax, authorization secondary test. Ini tergantung tesnya berhasil atau tidak ya. Jadi 685 bisa jadiin target. Kalau dia turun lagi, maka udah terjadi change of character dari Wyckoff-nya. Weekly, tapi sabar ya. Saya tidak punya, Bull. Oh, begini kau daily-nya. Ya, ini adalah buying climax, authorization secondary test. Dia sudah tes ini, makanya dia sayang tidak berhasil close di atasnya. Nggak terlalu bagus juga sinyalnya kalau di daily ya. Low, high, low, nggak jadi crash. Jadi besok kalau dia ke bawah itu sinyal kurang bagus, Bapak Ibu. Sinyalnya tidak ada. Kita cek dengan foreign flow, langsung aja ya, PIF. Bapak Ibu cari demand zone, supply zone sendiri. PIF Bull. Kalau lihat foreign flow dari Bull ini, Bapak Ibu, wah ini asingnya sekali masuk, keluar lagi hijau merah. Ini keluar masuk TikTokan atau gimana ya, Bapak Ibu? Saya ingat dulu film ini begini nih. Tapi pada saat akumulasi. Oke, kalau kita lihat kenaikan Bull memang sebelum-sebelumnya ada disupport oleh foreign flow yang masuk. Sepertinya dia juga sudah keluar duluan baru sahamnya turun. Sepertinya ada korelasi antara asing dengan sahamnya, cuman dia lagging dulu, asingnya duluan aksi baru saham bullnya masuk. Rentan lah asingnya profit taking. Oke, kita tanya Wyckoff. Daily-nya. Kita tanya AI ya. Analisa Wyckoff pakai AI, apa katanya? Ini bagus juga nih akumulasinya ya. Ini. Ada akumulasi. Oke. Sambul trennya tidak ada trennya. Immediate trend up. Oh, ini ada dalam 5 hari dia naik. Wyckoff-nya harga tidak sedang bergerak dalam fase konsolidasi, kemungkinan dalam fase akumulasi atau reakumulasi. Perlu dicermati ya. Jadi dia menganggap ini adalah reakumulasi ya. Tapi kesimpulannya kalau reakumulasi itu dia harus close dulu di atasnya. Apalagi ya. Kita baca langsung lah ya. Ini buying power, volume dasar rata bagus, penjualan terlihat lebih rendah. Yang berarti ini buying powernya lebih besar ya. Volatilitas sedang tidak terlalu tinggi. Demand-nya ada. Analisa technical saham bull 23 menunjukkan bahwa trend immediate trend naik.
namun major dan minornya turun, belum jelas. Volume dia rata-rata bagus dong. Bank indeksnya ada minat beli, ya bagus. Sambul merupakan salah satu dari 30 saham yang paling aktif. Ini paling aktif ternyata, tahu juga dia. Aksi korporasi private placement, tahu juga dia nih. Yang dilakukan oleh emiten dan potensi pada LNG. Oh, ada aksi pembelian dari direktur utamanya. Bagus juga ya. Bull menunjukkan potensi pertumbuhan. Hati-hati ya, tadi diguyur maksudnya. Oke, itu saja ya. Ini stop loss dia 340. Cek sendiri nanti, jangan masing-masing beda-beda ya. Kita lihat alert berikutnya. Kelamaan nggak nih saya begini caranya? Toba. Alert Toba. Toba ini saya belinya ketika auto reject ke bawah, ketika MSCI ya. Ini boleh kita kan fresh Bapak Ibu, karena dia keluar dari Kompas 100 masuk lagi. Speedo Toba. Berada di zona green, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Oh, ini udah bullish nih ya. Beli dihajar kanan atau reject bawah nih saya nih. Cek dengan Speedo Toba. Tadi apa? Star Toba melamun. Toba momentumnya jatuh Bapak Ibu. Ini kenapa ya? Ini aneh juga nih. Komposit relatif komposit menguat, dia momentumnya jatuh tapi ada penguatan harga. Kita cek dengan VPA weekly Toba, kita lihat dulu weekly-nya. Walaupun tidak valid. Oh, ini sudah ada. Oke, begini nih ya Bapak Ibu. Dia tetap membentuk new low. Artinya ini downtrend ya, tetap membentuk new low. Ini ada downtrend channel. Begitu dia ke atas volumenya jatuh. Ini tidak terlalu bagus. Cuman kita weekly-nya belum valid. Dari sebelumnya nggak bagus nih. Dia naik tapi volumenya jatuh. Kita lihat VPA Toba. Kita lihat Toba daily. Mudah-mudahan dia ini marking down. Ini reakumulasi. Kalau dia menjadi the best time for selling, kenaikan ini bahaya dia turun ke bawah nih. Masalahnya di volume ya, lagi-lagi di volume nih Bapak Ibu. Kan ini marking down. Ini kita kan nggak tahu marking apa atau marking distribusi atau reakumulasi. Tapi dia membentuk ke bawah. Kalau mau dibilang ini spring, lihat volumenya. Jadi kalau mau Pak ini spring nggak, lihat volumenya aja. Nah ini agak mencurigakan. Ini ada best time for selling atau ini naik ke atas second chance. Oh, volumenya lumayan nih, volumenya tinggi. Tapi nggak asik ya. Bapak Ibu bisa lihat perbedaan volume di sini ketika volume di sini kan jauh ya. Ini juga nggak terus signifikan. Sama juga ya. Jadi Toba juga kalau mau naik juga kena 860 karena ini supply zone bisa exit. VBP Toba, kita lihat supply zone-nya ada di mana. Nah ini supply zone ini Bapak Ibu. Oh ini ada. Yang di atas di mana? Di sini supply zone-nya. Jadi kalaupun Bapak Ibu masih punya bergerak naik ke atas, jualnya di sini. Kita lihat foreign flow, PIF Toba. Ya, asingnya juga tidak terlalu signifikan. Keluarnya juga sedikit, 7,8 miliar. Kita tanya Wyckoff Toba. Dia mikir, ini saya efisien nggak ya? Efektif nggak ya? Bahas Wyckoff. Atau nggak usah aja. Oke. TBS, kita lihat. No trend, immediate trend up. Jadi sama ya dengan sebelumnya. Ini immediate trend up. Harga menunjukkan kenaikan jangka pendek masih. Yang major minornya belum kuat. Tapi itu kan kesempatan beli di harga diskon. Wyckoff berdasarkan data Toba menunjukkan potensi fase akumulasi. Dia bilang awal-awal fase marking up. Ditandai dengan peningkatan volume. Ya, daily-nya tadi ada peningkatan volume. Ada yang minat beli. Dari mana Pak? Di sini lihat ini hijau nih. Warna hijau ya. Ini Bapak Ibu kalau cek ini warna hijau itu adalah volume demand yaitu claim full up. Sebenarnya pas-pas aja nih analisanya. Sentimen pasar perlu dilakukan pengecekan. Oh dia nggak tahu nih. Ya stop loss-nya 560. Lalu kita cek lagi alert lainnya. Bapak Ibu bosan nggak nih? Kalau bosan nanti komentar aja. Bosan nggak nih kalau saya tambahkan dengan Wyckoff-nya? Unilever. Alert. UNVR. Ini Unilever juga buy on weakness. Di harga 1.500 nih saya.
Unilever tanggal 5 ada, tanggal 23 ada. Kita cek dengan Speedo UNVR. Dia juga berada di zona grid, demand lebih besar daripada supply. Cek dengan Star UNVR. Habis panik terbilah Hope ya, Bapak Ibu. Dia berada di zona panik, tapi arahnya ke Hope, bahkan mau langsung ke grid kuat ini. Kita cek dengan VPA Weekly UNVR. Ada yang bertanya apakah sudah the best time for buying? Ya, ini selling climax. Ini adalah the best time for buying. Ini adalah second chance to buy. Ini tinggal naik ke atas. Hehehe, maunya saya ya. Karena saya sudah beli di sini. Tambah lagi di sini kemarin. Pas lagi wake off ya. Pas lagi MSCI. VPA UNVR. Daily-nya pullback, rebound lagi ya Bapak Ibu. Ini siklus wake off-nya kecilnya sudah. Marking up, distribusi, marking down, balik lagi. Mudah-mudahan begitu. Di sini juga sudah akumulasi ya. Volumenya juga hari ini bagus, warna hijau. Kalau mau follow up, sinyalnya up bar closing near high after test confirm strength. Jadi dia sudah tes dulu, tidak ada, dan naik. Jadi ini no supply kalau nggak salah. Lupa pula saya apa warnanya. Tapi dia tes dulu, tidak ada, baru dia naik. Dia tes tidak ada supply. Oke, kita tanya wake off UNVR. Kalau Bapak Ibu yang sudah kehabisan kuota, ya bisa nonton lah UNVR. Atau kasihan kan Bapak Ibu yang tidak ikut urunan bot, dia mungkin nunggu. Oke, tanggal 23. Trennya sama, ini immediate trend up, jadi dalam 5 hari sudah ada kenaikan. Lalu wake off-nya berdasarkan data membentuk pola akumulasi diagonal. Ada pula ya akumulasi diagonal, saya juga nggak tahu apa maksud akumulasi diagonal. Mungkin akumulasi sambil trend up kali. Ini baru dengar saya nih akumulasi diagonal. Sinyal up bar, wah ada sinyal up bar. Setelah tes, wah ini yang kita pelajari di hukum supply and demand ya. Up bar setelah tes, dia tes dulu no supply. Oh mantap ini, bisa cocok untuk latihan di kelas. Volatility kurang dari rata-rata. Kesimpulan ya, saham Unilever menunjukkan tren immediate yang menguat. Namun tren mayor dan minor masih belum jelas. Analisa volume menunjukkan adanya kekuatan beli yaitu adanya up bar. Oke. Investor institusi asing juga terpantau agresif membeli saham. Dari mana dia tahu? Sentimen positif datang dari pembagian dividen payout 100% ya, yang punya pegang aja lah. Pegang aja nih Bapak Ibu karena dia wake off-nya sudah second chance to buy. Lonjakan laba 2020 sebagian ditopang dari aksi koperasi jual-jualan es krim dan sariwangi. Tahu juga dia ya. Keren juga nih. Rekomendasi adversi ada yang menemukan sell dengan target harga ini nggak jelas nih. Rekomendasi Anda sebuah variasi yang ini abaikan kalau bingung ya. Jadi stop lossnya 1670. Enak juga. Bisa juga dia tahu sentimen-sentimen gitu ya. Ratu. Alert Ratu. Dia karena baru masuk Kompas 100, dia juga baru nih cek Speedo Ratu. Saya belinya pas lagi ARB nih Ratu nih. Sekarang dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Biasanya bergeraknya bareng nih Ratu dengan Raja. Kita cek dengan Star Ratu. Ratu kena mungkin weekly-nya belum. Ratu juga habis panik terlebih dahulu ya. Dia berada di zona panik, tapi yang mengarah ke hope. Ini yang kita sebut sebagai saham yang habis panik. Terbitlah hope. Jadi kalau Bapak Ibu nanti belinya tunggu grid udah ketinggian. Jadi pas di habis panik terbitlah hope, inilah bottoming dia relatif terhadap composite. Cek dengan VPA weekly Ratu. Minggu lalu tidak terlalu bagus karena libur ya. Jadi memang agak susah tuh minggu lalu. Lihat nih Bapak Ibu, dia sahamnya naik, volumenya turun. Nah ini kita nunggu hari Jumat. Mudah-mudahan ini dia di atas lagi lah. Kalau ini besar, mantap nih Bapak Ibu. 12.000 mungkin dia bisa double top. Ya, ngejar. Sekarang kita cek dengan VPA Ratu.
Tapi dia naik sudah tinggi, ini harus turun dulu ya, Bapak Ibu. Sebaiknya dia turun dulu. Dia turun dulu, nutup gap ini, baru naik lagi. Jadi saya nggak menakut-nakuti, tapi ini ada gap. Kalau dia mau naik tinggi ke atas, dia harus zigzag. Strukturnya harus zigzag. Dia kalau naik itu bahaya juga. Harus ada candle merah yang dalam ini. Kayak ini ada turun, harus ada candle hijau yang naik tinggi. Baru makin jatuh itu makin dalam. Kita lihat dengan foreign flow, PIF, Ratu. Supply and demand-nya Bapak Ibu cek pakai chart VBP sendirilah. Kita cek dengan foreign flow, asingnya keluar sedikit. Bolehlah dikatakan sedikit 12,5 miliar ya, tapi trennya menurun ini Bapak Ibu, sudah dead cross dia di sini, artinya signifikan asingnya turun. Kalaupun dia turun, ini ada gap mungkin dia harus ditutup dulu biar aman lah. Sekarang kita cek dengan Wyckoff-nya. Wyckoff. Ini kadang-kadang salah ketik C gitu ya. Yang benar adalah Wyckoff Ratu. Kita cek dulu apa katanya. Dia sedang mikir. Oke lah. Tapi kalau kita lihat-lihat ini memang ada gap yang bisa dipantau. Cuman kalau Bapak cek ini BDT-nya akumulasi ya. Oke, udah ada belum? Sudah ada. Ratu, Radian lagi cepu, no trend, majornya, minornya no trend, immediate juga bergerak naik ya. Kenaikan jangka pendek, benar. Wyckoff berdasarkan data saham Ratu berada dalam pemulihan setelah koreksi. Pergerakan ini mengindikasikan potensi akumulasi atau reakumulasi. Ya, bolehlah ya. Dicermati kalau ada spring dan uptrust. Ini kita harus pantau katanya. Kalau ada spring dan uptrust. Gimana cara mantaunya nih? Mungkin time frame lebih besar kali. Lalu belum ada data yang cukup untuk menentukan mode BDT. Ya, padahal jelas ini akumulasi ya. Kalau kita lihat ini, sekarang sudah terdeteksi mulai akumulasi. Tapi belum hijau aja. Maksudnya, dia berani katakan kalau hijau bullish mode. Tapi kalau ini kita lihat ada terjadi akumulasi. Belum pintar-pintar amat juga berarti. Nggak apa-apa, biar di training dulu. Kita lihat, volume cenderung di atas rata-rata. Berarti ada demand ada ya. Selling pressure, tekanan jual terlihat rendah. Berarti supply berkurang. Berarti benar nih, demand lebih besar pada supply. Kesimpulan, analisa teknikal Ratu menunjukkan potensi pemulihan. Ya, berarti teknikal rebound. Harga berada di level support terdekat dan tren jangka pendek mengarah ke atas. Volume perdagangan tinggi. Adanya minat beli yang kuat. Ini yang perlu dipantau nih, minat beli yang kuat. Ya, takutnya sell strength ya, betul. Ini benar nih, takutnya kita harus takut sell strength, baru ada uptrust nggak di situ, sinyal uptrust. Oke, lalu ya udah begitu aja. Oke, kita lihat. Alert Teens. Alert Teens. Dia tidak fresh, ke tanggal 10 Februari sudah ada. Dan sekarang tanggal 23, kita cek dengan Speedo Tin. Ini saya profitnya gede nih ya, Tin. Gede nih. Karena saya belinya di averaging 1000 berapa gitu kan, nambah-nambah terus waktu Harvey Muiz lah dulu. Udah lama ini. Grid artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Startin. Tin sekarang berada di zona grid, bergeraknya sudah tinggi ya, Bapak Ibu. Sudah naiknya sudah berhari-hari, momentumnya sangat kuat juga. Tidak pakai lewat hook, lama-lama langsung pindah ke grid. Kita lihat VPA weekly Tins. Weekly-nya kita harus pantau mudah-mudahan di atas ya Bapak Ibu. Ini memang libur kemarin Imlek itu membuat transaksi volumenya jatuh. Ya, itu saja. Dia jadi candlenya bullish, cuman volumenya kita tunggu hari Jumat untuk weekly. VPA Tins. Ya, uptrend itu masih Bapak Ibu. Nah, ini kita lihat. Jadi agak kacau nih analisanya karena di sini ada, kalau Bapak Ibu baca Wyckoff tidak ada namanya FCA ya di Amerika itu nggak ada. Dia kena suspend ini, lalu dia tetap naik ke atas. Nah, saya belinya di sini nih. Pas akumulasi, boom. Ini tambah ya. Jadi sekitar 1000 sekian lah.
Masih bawah 1.500, sekarang 4.000. Masih ada sisa. Kita lihat daily, hari ini day move indicate strength, tapi volume di bawah rata-rata, spread juga di bawah rata-rata. Walaupun volumenya kita lihat bagus ini Bapak Ibu, ada bergerak ke atas, cuman tidak signifikan juga karena di bawah rata-rata. Kalau dia tidak berhasil close, bisa jadi ini adalah upthrust-nya. Kalau kita tarik ke sini, volumenya besar. Ya, baru dia turun ke bawah, Ini maksudnya mengukurnya begini. Ini menjadi high, ini menjadi low, ini menjadi high, low terhadap high, dan nanti membentuk ada pattern lower low. Nah, ini diwaspadai kalau sudah bentuk pattern di posisi puncak. Oke, kita lihat foreign flow, P15. Wow, asingnya masuk besar Bapak Ibu, 100 miliar. Gede ini Bapak Ibu ya, masuknya sini sudah golden cross juga asingnya. Sepertinya asingnya ada support mempengaruhi pergerakan tint. Jadi banyak borong juga nih asingnya di tint. Mari kita tanya Wyckoff tints. Apa katanya? Sabar, sedang mikir ya. Jadi kalau kita lihat-lihat ini merusak analisa volume price ini Bapak Ibu ya kalau otomatis. Tapi volumenya bagus di hari ini, cuman masih di bawah rata-rata. Kita lihat. Saham tints trennya sama, immediate trend up ya Bapak Ibu. No trend. Ya, trend immediate sama dengan immediate trend up. Ya iyalah. Wyckoff berdasarkan data TIN menunjukkan indikasi berada fase akumulasi. Dia bilang akumulasi. Benar nih, akumulasi diagonal mungkin ya. Saya nggak tahu juga, ini masih ke atas terus. Lalu, ya BDT-nya akumulasi, benar nggak? BDT akumulasi. Bingung juga. Volume menunjukkan kekuatan beli yang dominan. Ya bagus. Tekanan jual rendah. Bagus dong. Ya, demand lebih besar pada supply, volatilitas sedang. Kita baca kesimpulan, rekomendasinya apa? Analisa teknikal saham TIN menunjukkan tren immediate trend up dan volume yang lebih rendah dari rata-rata. Mengindikasikan potensial konsolidasi atau pullback. Oh, dia ada pullback. Harga saat ini berada di level resisten. Wah, ini bahaya ya. Kalau get resisten bahaya. Indikasi teknikal menunjukkan sinyal strong uptrend. Wah, ini RSI tahu dari mana dia? Analis BRI, ngapain dipakai analisa BRI dan RSI? Secara teknikal melihat pergerakan TIN masih dalam tren bullish. Kenaikan harga TIN didukung oleh sentimen positif penertiban tambang ilegal. Bisa jadi cari ya. Ya itu, sebagai second opinion ya Bapak Ibu ya. Nanti analisa sendiri teknikalnya. Kita lihat saham terakhir. 52 menit sudah BRPT. Nah, ini menarik nih alert BRPT. BRPT dia tidak fresh. Kita cek dengan Speedo BRPT karena saya lihat dia kalau di daily mantap nih. Dia masih netral, artinya demand sebenarnya masih sama kuat dengan supply. Kita cek dengan Star BRPT apakah ada habis panik terlebih dahulu. Iya, BRPT adalah saham yang habis panik terlebih dahulu ya. Kita cek dengan VPA weekly BRPT. Kita lihat dulu weekly-nya dia turun ke bawah, ini ada demand, dia demand cocok sedikit. Jadi kalau memang dia bisa akan naik dulu, kalau memang angkat namanya technical rebound di weekly, dia akan turun ke bawah, maka siklusnya selesai. Wyckoff-nya ini akumulasi, marking up, distribusi, marking down. Marking down harus mencari demand-nya. Oh, weekly-nya. VBP weekly BRPT. Agak lama sedikit nggak apa-apa ya, Bapak Ibu ya. Kalau selesai Wyckoff-nya di mana? Ke sini. Jadi ini adalah akumulasi, marking up, distribusi, marking down. Nah, kalau dia jebol, dia akan ke bawah nih. Nggak tahu kapan, apakah tahun depan dia akan ke bawah, tapi kalau lihat siklusnya, respect terhadap Wyckoff ya. Marking up, ini namanya markup. Ini distribusi. Ini adalah markdown. Biasanya balik lagi ke sini, di sini akumulasi lagi biasanya. Enak kalau belajar Wyckoff, Bapak Ibu kalau berminat belajar Wyckoff silahkan nonton tutorialnya, ketik tutorial atau nanti kalau ada rezeki ikut workshop di kelas. Itu
langsung kita bahas detailnya. Jadi Bapak Ibu kalau baca buku bisa berhari-hari, kalau langsung latihan di kelas nanti bisa langsung belajar. Kita lihat dengan VPA BRPT, kita lihat daily dulu, kita tahu struktur wake off-nya dan perjalanan. Nah, ini juga ya, dia marking up. Ya, ini adalah stepping stone. Kita sudah belajar di kelas, di marking up lagi. Ini adalah buying climax, auto reaction nggak kelihatan, secondary test. Wah, ini susah. Nah, ini ada sinyal. Ini adalah the best time for selling. Ini adalah second chance to sell. Marking fase A. Oh, ini selling climax, auto reaction, secondary test. Maka saya bilang menarik nih. Ini karena dia tidak ada sinyal-sinyal ini, ciri-ciri fase B. Jadi kita sudah punya change of character ya di BRPT. Jadi stop lossnya sudah kelihatan di 1720. Ini kalau bagus dia disepringkan, masuk lagi. Nah, itu kejarlah. Jadi ini masih awal-awal Bapak Ibu, mau beli titip sendal saja. Kenapa? Volumenya ya sudah jadi fase B. Ini sudah ada akumulasi sebenarnya tunjukkan. Jadi intinya kesimpulan ya, sebelum kita tanya ke Wyckoff LLM, kita sudah ada change of character. Di sini ya, ini mungkin fase B, lihat nih volumenya. Jadi masih panjang ke sana, mudah-mudahan ya, jangan turun lagi. Jadi bisa tunggu di 1720, mudah-mudahan dapat diskon. Karena berbahaya di weekly-nya. Struktur di weekly-nya dia kalau jebol 1720 itu dia akan menyelesaikan struktur di weekly-nya. Kita lihat foreign flow, PIF, BRPT. Kalau lihat foreign flow, asingnya masuk ya Bapak Ibu, 55,8 ya. Lihat ini, tapi sudah ada dead cross-nya. Sedikit sampai. Jadi besok belinya gini lah. Di 2050 beli satu lot ya, di 1970 beli, 1915 beli, di 1900 beli mungkin 10 lot. Agresif exit ya. Kalau agresif di 1950 itu stop loss-nya. Kalau konservatif stop loss-nya di 1720. Jadi BRPT ini saya punya plan kalau dia turun ke bawah maka saya akan pakai piramida di sini. Stop loss 1710 ya. Oke, sekarang kita tanya Wyckoff-nya. Wyckoff BRPT. Oke. Sambil menunggu itu kita lihat lagi candle-nya ya. Di sini sebenarnya ada akumulasi. Ini selling climax, lihat volumenya. Volumenya ya. Auto resistance secondary test. Sudah ada ya. Dia tutup gap. Kalau dia kasih ke bawah itu bonus ya. Kita lihat analisa Wyckoff. BRPT volume close-nya 2140, trend minor, major, downtrend. Minor downtrend gimana nih? Major, minor downtrend. Apa katanya di sini? Major trend, major trend down. Trend down. Jelas juga nih. Minor trend down ya. Immediate no trend. Jadi dia bilang harga saat ini berada dalam tren turun dengan tren minor dan major juga menuju. Oh, jadi semuanya turun ya. Semuanya turun, yang immediate-nya mungkin sideways. Oke, lalu kita lihat fase Wyckoff berdasarkan data ada sulit. Oh, dia belum belum belajar banyak nih. Namun kelihatan tren turun yang dominan. Oke. Iya. Dia bilang distribusi atau redistribusi, tapi saya mengatakan kita masih di fase A, change of character, belum tahu ini apakah menjadi akumulasi atau redistribusi, belum tahu. Oke. Buying power tidak ada informasi yang cukup, nggak terlalu kuat buying powernya. Selling pressure tidak ada juga. Padahal ada apa ya? Oh iya, tidak ada ya Bapak Ibu, benar juga dia, tidak ada. Tidak ada warna hijau. Volume yang rendah mengindikasikan kurang minat. Beli dan jual yang signifikan. Perusahaan ini telah melakukan aksi korporasi seperti buyback, IPO, anak usaha. Sentimen beragam. Ya, berarti nggak ada yang signifikan ya BRPT kalau dari dia. Target juga bingung dia, pasang di mana? Stop loss 1700. No, berapa tick ini? Jauh banget ya. Oke. Ya.
Itu Bapak Ibu. Selesai ya Bapak Ibu, saya rasa. Oke. Oke, itu saja Bapak Ibu. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kalau mau menganalisa saham-sahamnya dengan Wyckoff-nya juga bisa. Tapi saran saya Bapak Ibu belajar Wyckoff-nya, belajar tutorial, ketik tutorial di sini ya. Ini belajar. Ya, 1 jam juga akhirnya edisi Ramadan. Biasanya tidak 1 jam. Oke, sampai bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.